Selamat datang kembali di eksplorasi kita. Hari ini kita mau gali sesuatu yang fundamental banget nih bareng Anda. Iya, sumber kita kali ini kan bab 25 dari buku legendaris Carl Sagan, The Demon Haunted World. Betul, yang ditulis bareng Andrew Yan, judulnya aja udah, wah bikin berhenti sejenak ya. Patriot sejati bertanya. Sebuah judul yang sengaja dipilih kayaknya buat menantang asumsi umum soal patriotisme gitu kan. Iya kan, biasanya patriotisme tuh ya nurut aja, bukan malah bertanya. Nah, itu dia. Jadi ya itu misi kita kali ini, bongkar argumen Sagan soal hubungan krusial antara bertanya, sains, patriotisme sejati, dan sehatnya demokrasi. Kenapa sih menurut Sagan tindakan yang sering dianggap nggak loyal, yaitu nanya-nanya ke otoritas, malah jadi inti patriotisme? Hmm, Dan apa relevansinya buat kita sekarang? Relevan nggak sih? oke. Mari kita lihat. Ayo kita langsung masuk aja. Sip. Sagan mulai dengan kutipan kuat dari Hakim Agung AS, Robert Hay Jackson. Intinya gini, tugas warga negara itu bukan biar nggak salah. Oh, kebalikannya ya. Ya, tapi justru menjaga supaya pemerintah nggak salah. Ini membalik logika kekuasaan yang biasa kita dengar kan? Menarik banget pembalikan itu. Jadi, gimana Sagan nyambungin jaga pemerintah biar nggak salah ini dengan tindakan patriotik? Kok kayaknya bertentangan ya sama ide loyalitas tanpa syarat? Nah, disitulah argumen intinya Sagan. Dia bilang, kemampuan buat bertanya dan kemauan buat melakukannya itu fondasi akuntabilitas pemerintah. Oke, kemampuan dan kemauan. Demokrasi, kata dia, punya keunggulan dasar dibanding tirani. Ada mekanisme koreksi kesalahan internal. Contohnya pemilu gitu, atau kebebasan pers. Betul, pemilu, kebebasan berpendapat, pers bebas, semua ini alat buat warga evaluasi dan kalau perlu ubah arah pemerintah. Tapi ya itu, Apa tuh? mekanisme ini cuma hidup kalau warganya aktif bertanya. Kalau diam aja ya percuma, nggak jalan. Jadi logika Sagan tuh sikap kritis itu bukan serangan ke negara, tapi malah kayak apa ya, sistem imunnya demokrasi gitu buat jaga biar penyakit kayak kekuasaan absolut atau kesalahan fatal nggak nyebar. Pas banget, Anda nangkepnya cepet. Itu analogi yang tepat. Sagan bahkan nunjukin kontras yang jelas. Gimana tuh kontrasnya? Dia bilang, berdasarkan bukti sejarah ya, kekejaman sistematis kayak penyiksaan massal, kelaparan buatan, perang agresif, penindasan brutal, itu jauh lebih sering dan lebih parah skalanya di rezim tirani. Oke, masuk akal. Kenapa? Ya simpel aja, karena penguasa di sana nggak perlu jawab ke rakyatnya. Nggak ada rem darurat berupa pertanyaan publik yang didengar. Pertanyaan dari warga yang bebas itu, yaitu detak jantung demokrasi yang sehat. Sagan juga nyinggung soal eksperimen sosial. Dia kasih contoh kayak dekriminalisasi ganja, terus model ekonomi pasca PDII di Jepang sama Jerman Barat dibanding negara lain, bahkan beda tingkat kekerasan senjata antara Seattle sama Vancouver. Ya, yang kebijakan kontrol senjatanya beda itu kan ya? Betul. Awalnya kedengeran aneh sih, bandingin kebijakan sosial sama eksperimen lab. Apa poinnya dia di sini? Poinnya bukan mau nyamain kompleksitas masyarakat sama tabung reaksi, ya jelas beda. Tapi lebih ke mendorong sikap ilmiah pas ngelihat hasil kebijakan, Maksudnya gimana tuh sikap ilmiah? ya kita harus berani lihat apa yang beneran terjadi akibat pilihan sosial atau politik yang beda. Kayak ilmuwan harus nerima data walau itu ngebantah hipotesis favoritnya, masyarakat demokratis juga harus mau lihat hasil eksperimen sosialnya secara objektif. Walaupun nggak enak atau nggak sesuai ideologi gitu ya. Di sini Sagan bikin lompatan yang, wah mungkin kaget buat sebagian orang. Dia narik garis lurus dari cara pikir ilmiah, skeptisisme. Itu Kemana itu? ke prinsip dasar pendirian Amerika Serikat. Dia kutip John Adams yang bilang, alam semesta material adalah sebuah eksperimen kimia. Gimana bisa coba? Sains yang kita pikir soal bintang dan atom, kok bisa ngaruh banget ke pemikir politik abad 18? Kuncinya itu ngerti kalau para pendiri bangsa Amerika, kayak Benjamin Franklin, Adams, Madison, terus terutama Thomas Jefferson ya, itu produk zaman pencerahan. Enlightenment. Oh ya, era itu ya. Era di Eropa abad 17-18 yang nekenin banget akal budi, sains, observasi, bukti, dan mikir kritis terhadap tradisi sama otoritas dogmatis.
Franklin kan ilmuwan fisika listrik terkenal. Betul, betul. Adams sama Madison pakai analogi dari mekanika, biologi buat ngerancang sistem pemerintahan yang seimbang. Mereka semua hargain banget bukti empiris, hukum alam, istilahnya mereka, dan sangat-sangat waspada sama kekuasaan yang nggak terkendali, nggak diuji. Jadi mirip metode ilmiah dong. Persis. Itu cerminan metode ilmiah. Uji hipotesis, minta bukti, jangan percaya klaim cuma karena dari otoritas, skeptis sama dogma. Sagan pakai sejarah pendirian AS ini sebagai studi kasus kuat buat nunjukin gimana pola pikir ilmiah ini bisa dan, menurut dia, harus diterapin di tata kelola negara. Dan Thomas Jefferson ini, yang Anda sebut tadi, kayaknya jadi figur sentral ya dalam ilustrasi Sagan. Kedengerannya dia ini nggak percaya banget ya sama kekuasaan. Banget. Jefferson itu pembelajar sejarah yang rakus. Dia lihat sejarah itu kayak laboratorium politik. Isinya contoh pemerintahan yang berhasil dan ya lebih seringnya sih gagal. Gagalnya kenapa? Ya karena kekuasaan nggak kekontrol. Keyakinan dia itu rakyat sumber kekuasaan tertinggi. Tapi dia juga takut banget pemerintah itu cenderung merosot jadi tiran kalau nggak diawasin ketat sama warganya. Ketakutan inilah yang bikin dia skeptis banget sama kekuasaan yang terpusat. Dan sikap skeptisnya ini kelihatan jelas ya di kritiknya pas konstitusi AS awal-awal dirancang. Dia khawatir nggak ada batasan masa jabatan presiden bisa jadi raja seumur hidup. Betul. Tapi yang lebih dasar lagi, dia vokal banget nuntut adanya Bill of Rights, daftar jaminan hak warga. Kenapa ini penting banget buat dia? Buat Jefferson, tanpa Bill of Rights yang jelas tertulis, perlindungan warga dari potensi kesewenang-wenangan pemerintah itu cuma ilusi. Itu benteng pertahanan terakhir. Oke. Ini nyambung langsung ke desakannya yang nggak kompromi buat kebebasan ngomong dan pers, bahkan buat gagasan yang dianggap bahaya atau nggak populer banget. Bahkan yang kayak gitu dilindungi ya? Iya, dia percaya debat terbuka, walau pahit, itu cara terbaik nemuin kebenaran dan jaga kebebasan. Makanya buat dia, skeptisisme yang terinformasi sama pendidikan publik yang luas itu syarat mutlak buat jadi warga negara yang bertanggung jawab. Ada kutipannya yang terkenal itu ya? Ada yang bilang biaya pendidikan itu kecil dibanding biaya kebodohan. Karena kebodohan ujung-ujungnya nyerahin pemerintahan ke tangan serigala. Ngeri kan? Wah, iya juga ya. Oke, kalau gitu coba kita bedah lebih dalam. Gimana persisnya Bill of Rights ini, menurut Sagan, berfungsi sebagai semacam mesin pendeteksi dan koreksi kesalahan dalam sistem demokrasi. Konsep ini menarik banget. Bill of Rights itu pada dasarnya kerja dengan cara ngetapin batas-batas tegas soal apa yang boleh dan nggak boleh dilakuin pemerintah ke warganya. Dia secara aktif ngelindungin ruang buat beda pendapat. Ngasih ruang ya? Betul. Sagan di bab ini nggak ragu pakai contoh-contoh yang mungkin bikin kita nggak nyaman buat nunjukin luasnya perlindungan ini. Misalnya, hak buat praktekin ritual agama minoritas yang aneh. Selama nggak melanggar hukum pidana ya? Iya, tentu. Terus, hak buat nerbitin ide yang dianggap ngerusak atau salah. Dengan keyakinan kalau ide yang lebih baik bakal menang di debat terbuka, bukan disensor. Oke. Hak buat nyuarain pujian buat figur yang dibenci publik, bahkan hak buat perdebatkan teori konspirasi paling liar sekalipun. Tunggu. Saya coba pahami nih. Melindungi semua pendapat bahkan yang jelas-jelas bahaya, salah, atau nyinggung. Bukannya itu berisiko ya? Banyak orang mungkin mikir, ngapain kita lindungi ujaran kebencian atau hoaks? Itu pertanyaan yang wajar banget, dan sering ditanyain. Logika Sagan yang akarnya dari pemikiran pencerahan dan pengalaman sejarah. Itu gini, risiko menindas gagasan itu jauh lebih gede dalam jangka panjang daripada risiko membiarin gagasan buruk beredar buat didebat dan dibantah secara terbuka. Kenapa gitu? Karena pas negara mulai nentuin mana ide yang boleh dan nggak boleh, pintu ke tirani kebuka. Siapa yang jadi wasitnya? Gimana kalau wasitnya salah atau punya agenda sendiri? Iya juga. Bill of Rights, dengan ngelindungin bahkan suara-suara yang pengen ngehapus Bill of Rights itu sendiri kalau mereka berkuasa, sebenarnya ngelindungin proses debat terbuka itu. Ini mekanisme koreksi kesalahan di pasar gagasan. Ide buruk dikalahin di ide bagus pakai persuasi dan bukti, bukan pakai pentungan atau penjara. Ini bagian yang seringkali susah diterima, tapi ya fundamental buat argumen Sagan. Dan Sagan nyambungin ini langsung ke trauma sejarah, khususnya perburuan penyihir di Eropa, bahkan di koloni Amerika awal. Tema yang dia bahas di bagian lain buku ini kan? Betul. Gimana pengalaman ngeri itu ngebentuk jaminan-jaminan spesifik di Bill of Rights? Perburuan penyihir itu contoh tragis gimana ketakutan massa, keyakinan nggak berdasar,
Pengakuan paksa di bawah siksaan bisa bikin ribuan orang nggak salah dibunuh pas dikasih kekuatan hukum. Para pendiri bangsa Amerika yang melek sejarah ini sadar banget bahayanya. Makanya mereka bikin perlindungan khusus ya. Iya, makanya Bill of Rights isinya perlindungan spesifik buat cegah hal serupa keulang. Hak diadili juri independen, hak nggak dipaksa memberatkan diri sendiri alias hak diam, larangan hukuman kejam dan nggak biasa, jaminan bebas bicara dan pers, biar tuduhan ngawur bisa dibantah. Proses hukum yang adil atau due process of law. Terus pemisahan kekuasaan. Betul, pemisahan kekuasaan antar cabang pemerintahan. Dan yang penting banget, pemisahan antara institusi agama dan negara. Nah, kenapa pemisahan gereja dan negara ini dianggap krusial banget, baik sama para pendiri itu maupun sama Sagan dalam analisisnya? Alasannya fundamental dan udah kebukti sepanjang sejarah. Pas institusi agama nyatu sama kekuasaan negara, seringkali dia ngeklaim monopoli atas kebenaran absolut. Terus pakai kekuatan negara buat maksain klaim itu ke semua orang, termasuk yang beda keyakinan atau nggak berkeyakinan. Jadi pemisahan ini bukan anti agama. Justru bukan. Malah buat ngelindungin kebebasan beragama semua orang, termasuk yang nggak beragama, dari paksaan negara. Sekaligus ngelindungin negara dari dominasi satu sekte agama tertentu yang bisa nindas minoritas. Kayak kata Hakim Agung Hugo Black soal klausul pendirian di amandemen pertama Konstitusi AS, tujuannya bangun tembok pemisah antara gereja dan negara. Jaga biar dua-duanya tetap di ranahnya masing-masing. Tapi ada nada khawatir yang kuat ya di tulisan Sagan. Dia kayaknya ngerasa kita ini cenderung nganggap remeh kebebasan hasil perjuangan Kraft ini. Ada ungkapan yang tajam itu, hak dan kebebasan, gunakan atau Anda akan kehilangannya. Use them or lose them. Peringatan keras ini ya. Keras banget dan sengaja. Kekhawatiran Sagan itu beralasan. Pas hak-hak ini nggak aktif dipakai, nggak dipraktekin sehari-hari, nggak dibela pas terancam, ya risikonya jadi cuma kata-kata indah di kertas aja. Objek nazar katanya, pajangan tanpa isi. Dikasih contoh nggak? Ada. Buat buktiin poinnya, dia nggak cuma lihat negara lain, tapi juga ke sejarah Amerika sendiri. Dia contohin Alien and Sedition Acts yang disahin pas Presiden John Adams berkuasa, ironisnya salah satu pendiri bangsa kan? Wah iya. Undang-undang itu dipakai buat nargeting, nangkap, bahkan mendeportasi para pengkritik pemerintah. Termasuk ilmuwan top kayak Joseph Priestley, penemu oksigen, dan pemikir kayak DuPont dan Volney. Mereka ini tipe orang yang kritis dan bertanya, yang menurut Jefferson, Justru dibutuhkan ya. justru dibutuhin banget sama Republik Baru itu. Fakta bahwa Jefferson pas jadi presiden langsung ngampunin semua korban undang-undang itu seolah nunjukin betapa rapuhnya ya hak-hak ini dan bergantung banget sama siapa yang lagi megang kekuasaan. Presis. Itu ilustrasi sempurna soal rapuhnya kebebasan. Perlindungannya nggak otomatis ada selamanya. Bergantung sama kesadaran, keberanian, dan kewaspadaan warga buat terus pakai dan nuntut pertanggungjawaban dari pemerintah. Jadi bahaya terbesarnya apatisme gitu. Ya, bahaya terbesar kata Sagan itu pas warga jadi apatis, ngerasa aman-aman aja, berhenti peduli, berhenti nanya, berhenti nuntut akuntabilitas. Nah, saat itulah pelan-pelan atau tiba-tiba kebebasan bisa hilang. Ini bukan cuma sejarah kuno loh, ini dinamika yang relevan di mana aja, kapan aja, termasuk buat kita yang dengerin ini sekarang. Jadi setelah semua analisis sejarah dan politik ini, gimana Sagan ngikatnya balik ke home-nya dia, yaitu sains, di akhir bab ini? Di mana benang merah utamanya? Sagan bilang ada kesamaan metodologis yang dalam banget antara sains yang efektif sama demokrasi yang berfungsi. Dua-duanya intinya bergantung pada hal yang sama. Apa tuh? Proses bertanya yang nggak berhenti, nyari bukti yang jujur, terbuka sama gagasan baru, walau nantang status quo, berani nantang otoritas, baik otoritas politik maupun ilmiah yang udah mapan tapi keliru. Dan yang paling penting, Dan yang paling krusial, adanya mekanisme yang mapan buat ngakuin dan ngoreksi kesalahan. Sains maju dengan terus-menerus uji hipotesis, buang yang salah, bangun di atas fondasi yang lebih kokoh. Demokrasi yang sehat, kata Sagan, harus gitu juga. Evaluasi kebijakan berdasarkan hasilnya, ganti pemimpin atau sistem yang gagal, dan selalu terbuka buat perbaikan. dia bahkan ngutip sejarawan Clinton Rossiter ya, yang ngamatin gimana kekristenan di Amerika pas interaksi sama semangat pencerahan, sains, demokrasi, skeptisisme, jadi cenderung lebih toleran,
liberal, eksperimental, individualistis dibanding di Eropa waktu itu. Kayak ada penularan cara mikir gitu. Bener. Dan ini ngarah ke implikasi yang radikal banget yang disorot Sagan. Revolusi ilmiah, dengan nunjukin kalau bumi bukan pusat alam semesta yang statis dan sempurna, itu secara nggak langsung mengguncang fondasi otoritas politik tradisional. Maksudnya gimana? Ya, kalau posisi kita di kosmos aja nggak spesial dan bisa dipertanyakan, kenapa kita harus terima gitu aja klaim kalau raja atau penguasa itu merintah atas dasar hak ilahi yang absolut dan nggak boleh diganggu-gugat. Pertanyaan kayak gini lahir dari cara pandang ilmiah. Itu bibit perubahan politik mendasar, benar-benar ngubah cara pandang fundamental kan? Fundamental banget. Ini ngebawa kita ke kesimpulan akhir Sagan yang kuat. Dia nakenin kalau pendidikan nggak cuma sains, tapi juga alasan kenapa Bill of Rights dan perlindungan serupa itu ada, dan penting itu bekal vital buat warga negara dimanapun mereka berada, kalau mereka mau pertahanin kebebasan mereka. Iya, penutup babnya itu kuat banget. Dia nutup bab ini dengan paragraf yang jujur aja bikin saya merinding tiap baca. Jika kita tidak bisa berpikir untuk diri kita sendiri, jika kita tidak mau mempertanyakan otoritas, maka kita hanyalah tanah liat di tangan mereka yang berkuasa. Tetapi jika warga negara terdidik dan membentuk opini mereka sendiri, maka mereka yang berkuasa bekerja untuk kita. Di dunia yang dihantui setan yang kita huni karena kodrat kita sebagai manusia, ini kemampuan berpikir kritis dan bertanya mungkin satu-satunya yang berdiri di antara kita dan kegelapan yang menyelimuti. Sebuah penutup yang nggak main-main. Jadi kalau kita tarik intinya, argumen Sagan di bab Patriot Sejati Bertanya ini luar biasa kuat ya. Mikir kritis, skeptisisme yang sehat, dan berani ngajuin pertanyaan sulit itu bukan cuma alat buat sains. Itu jantung demokrasi yang hidup, esensi kebebasan itu sendiri. Dan menurut Sagan, ya itulah bentuk patriotisme yang paling sejati dan paling dibutuhin. Tepat sekali. Dan mungkin sebagai penutup dari eksplorasi kita hari ini, ada satu hal yang bisa Anda renungkan secara pribadi. Sagan kan nunjukin hubungan erat antara penindasan pertanyaan sama munculnya tirani atau kemunduran. Iya. Coba Anda pikir sejenak. Ada nggak sih area dalam hidup Anda sendiri, di komunitas Anda, atau di masyarakat kita sekarang, di mana tindakan mempertanyakan sesuatu, entah itu kebijakan, keyakinan umum, tradisi, atau narasi resmi dianggap nggak pantes, nggak sopan, ganggu harmoni, atau bahkan dicap nggak loyal atau membangkang? Pertanyaan yang dalam. Nah, kalau ngikutin alur pikir Sagan, kira-kira apa ya biaya tersembunyi dari sikap diam atau nggak mau bertanya di area-area tersebut? Pertanyaan reflektif yang relevan banget dan mungkin sedikit nggak nyaman ya buat dijawab. Terima kasih sudah gabung bareng kami dalam penggalian mendalam terhadap salah satu pemikiran penting Carl Sagan ini. Semoga ini ngasih Anda bahan renungan. Seperti pesan Sagan, teruslah bertanya.